lihat dari Selena di band ini, Selena merupakan hero early ya. Iya. Bener, hero early dan juga ini kalau misalnya dari bandnya ya Arashi, Aura Esports ngeband Matilda langsung. Kenapa ini Matilda menjadi hero yang prio band, Arashi? Wah, Matilda karena emang itu sangat bisa fleksibel ya, bisa early game, bisa late game. Jadi kalau kita bisa dapat Matilda gitu, kita bisa pakai di berbagai situasi. Kenapa? Dan jadi susah buat musuh tuh memperkirakan kita bakal mau ngapain gitu. Iya, dan interesting fact-nya ya buat hari ini, ada fun fact-nya juga di hari ini. Itu kalau Matilda udah di ban 100% loh, 100% ban rate-nya di hari pertama MDL season 4. Tambah juga dari tadi itu Pakito banyak banget yang di ban. Sekarang kita lihat perbedaan dikit, ada Selena dan juga Ling yang di ban dari Alter Ego X. Sekarang kita lihat Aura Esports, apa yang mereka akan ban buat bandnya yang kedua, Thalia. Untuk band yang kedua, kita bisa melihat Ling, dua assassin sudah langsung dibuang dari Alter Ego X. Apakah mereka ingin bermain meta late game dengan mempick ke arah seorang marksman? Tapi bisa juga di sini masih ada Jawhead yang lepas. Masih banyak banget optionnya, masih ada Jawhead, masih ada Lunox. Tapi ternyata Pak Poveus yang langsung aja di-ban dari Aura Esports. Foveus ini juga kalau untuk Foveusnya itu ngeri banget sih ya. Dari tadi itu Foveus, apalagi kalau misalnya lawannya seorang yang memiliki banyak dash kayak Assassin yang barusan dibilang sama Arashi itu kuat di meta sekarang, itu bakal dipunish banget. Ya nggak Arashi? Di mana-mana kalau emang sebelumnya juga Foveus itu bisa Oke. Kelihatannya gue nge-cast bareng sama Megatron di sini ya guys ya, nggak apa. Tapi kita langsung saja lihat di band terakhir buat Alter Ego X bakal menjadi Jawhead band. Di sini Populan Kuba masih terbuka, masih juga ada Harley dan X-Borg yang kedua ini menjadi prio pick pada meta yang sekarang. Di sana kita bisa lihat ada juga orang-orang di Alter Ego X, kelihatannya juga ada Ars ya yang sudah pindah dari posisi player masuk ke posisi coach buat MDL season yang keempat. Arashi, apakah masih Megatron di sini? Waduh, kelihatannya masih. Kita lihat. Oke, baik ya, kita di sini sebentar lagi akan memasuki fase band yang kedua. Tapi sebelum itu kita bakal melihat ternyata Popol Kupa yang sebenarnya di patch kali ini sudah di nerf ya, menjadi support dengan darah dari Kupanya itu dikurangin, tapi memang base HP dari seorang Popolnya sendiri itu dinaikin. Tapi walaupun demikian, stun dari Popol Kupa yang walaupun sudah di nerf masih sangat efektif di Land of Dawn. Begitu pula dengan Pakito yang langsung menjadi first priority pick bagi Alter Ego X. Setuju banget sih, dan di sini Pakito yang menjadi first priority. Kenapa menurut gue Pakito menjadi first priority dibanding sama Harley, dibanding sama X-Borg? Karena memang kalau Pakito ini dia itu bener-bener bikin susah buat semua laner di arah XP lane ya. Walaupun sekarang itu counternya bisa dibilang itu ada Barats di meta ini masih kurang cocok ya nggak sih Thalia? Apalagi di sini juga Aura Esports milih untuk ngepick Hayabusa dan juga Ruby daripada X-Borg atau Harley. Yes, dimana ini kita bisa melihat ya dari Aura Esports mereka ngepick ke arah hero-hero sustain dan Alter Ego X sudah men-shadow pick ke arah seorang Harley. Harley yang memang kita tahu ini sebagai hero yang lincah banget, high mobility, tapi ini bisa juga di-counter dengan keberadaannya seorang Ruby. Iya benar sekali. Tapi kalau untuk clue-nya nih seorang Arashi, apakah ini agak terlalu mahal buat Aura Esports? Mereka lepas Harley, melepas Pakito, tambah lagi di sini mereka ngelepas Benedetta, mereka ngambil Hayabusa, oke. Tapi Ruby itu worth it nggak sih buat first pick menurut lo? Jadi menurut gue sih mereka kalau ngepas Harley dan Bene dan Pakito begini, masalahnya itu ini semua hero yang bisa banget bikin play gitu buat tim Alter Ego. Nah di sisi lain emang mereka pick Ruby first pick tuh bagus banget karena mereka pas lagi dive in bisa di stun, bisa di CC. Jadi mungkin counter, tapi sekarang itu membuat Aura tuh di posisi yang harus main reaktif bukan proaktif, dan itu mungkin berbahaya di matchup ini. Berbahaya sekali, dan di sini Kufra menjadi pilihannya. Lagi-lagi ini menjadi counter buat Benedetta yang suka banget ngedash dengan bouncing ball-nya bakal langsung nge-cancel. Sekarang kita masuk ke dalam fase ban yang kedua, Thalia. Yes, kita memasuki fase ban yang kedua di mana Kufra langsung diamani oleh Aura Esports. Ini merupakan menurut aku ya keputusan yang sangat bijak sekali karena pasti dia mengcounter Benedetta, mengcounter adanya seorang Pakito bahkan Harley, dan kita memasuki fase ban yang kedua bisa banget untuk nge-ban ke arah side
dari Aura Esport, karena Aura Esport masih butuh satu side dan juga satu support. Masih ada Lunox, masih ada Luoi yang baru-baru ini di buff, tapi ternyata Digi yang menjadi bandnya. Oke, Digi ini udah, kalau nggak sebenarnya ya, kalau gue main di dalam rank, di dalam kita lihat juga kemarin match-matchnya udah jarang banget lihat Digi. Tapi Nathan juga menjadi band buat Alter Ego X loh. Ini juga satu hal yang gue mau nanya. Nathan, apakah Nathan itu OP atau menurut lu pada itu gampang banget di counter? Coba kita mulai dari Arashi dulu deh. Menurut gue sih Nathan itu potensinya gede ya, karena emang damage itu tinggi banget kalau dia bisa dibiarkan dan ya free hit gitu. Tapi di sini Alter Ego sebenarnya punya banyak hero yang bisa mungkin nge-counter ya, yang lebih nge-dive ke dia. Jadi sebenarnya menurut gue agak nggak terlalu masalah sih. Menurut gimana tau? Kalau menurut aku ya, dimana sebenarnya Nathan ini menjadi hero yang menurut aku tricky ya, dimana dengan dia membuat physical damage, yang dikeluarkan itu adalah magic damage. Sedangkan kita tahu item-item penetration kali ini sudah di nerf di patch yang sekarang. Jadi Nathan memang aku cukup tricky, apalagi dia dengan bermain bayangannya itu memang agak cukup sulit sih, apalagi untuk yang belum terbiasa bermain Nathan. Gitu, Setuju Mirko. banget sih. Dan tapi Kagura menjadi band terakhir sama juga dengan Aura Esports pilih untuk nge-ban Rafaela. Oke, tapi ini gue mau nanya sekali lagi nih ya guys. Nathan itu menurut lu pada lebih enak di jungle atau di gold lane? Kalau aku personally lebih suka Nathan di jungle, karena Nathan adalah hero yang menurut aku item dependables banget, dan dia kalau misalnya nggak punya item itu kurang banget sih. Sama kayak mirip-mirip Roger, dia butuh item banget. Apalagi dengan lifesteal-nya itu kan yang bikin dia jadi OP gitu. Oke, itu kalau lu gimana Rashi? Menurut gue sih sebenarnya kalau di jungle benar oke, dia bisa dapat item lebih, punya sumber daya lebih ya. Tapi menurut gue tuh dia apa ya, nggak terlalu banyak di kita tuh nggak terlalu banyak hal yang ada buat bikin play. Dan di meta sekarang tuh jungle kayaknya perlu banget gitu terlibat dan bikin play. Dan kalau Nathan memang perlu item, gue sih secara pribadi lebih suka dia di gold lane, dan dia bisa farming dan pasti bakal di pressure, jadi harus dijaga juga. Tapi kalau dia bisa beneran farming dan punya item, wah impactnya emang gede banget sih. Oke, tapi langsung saja kita masuk ke dalam draft phase yang kedua. Aura Esports langsung mengamankan Lunox di sini. Mereka itu bisa dibilang kalau dari draft Aura Esports mereka kurang range ya. Jadi Alter Ego X mungkin mereka bakal pick support yang kayak Pharsa untuk mendapatkan range advantage-nya melawan seorang kayak Lunox. Soalnya itu juga salah satu matchup yang bagus lah. Kalau misalnya kita lihat Pharsa yang range-nya gede dengan mobility gede lawan orang yang kayak Lunox. Tapi yang di Shadow Pick ada monyet dan juga ada Grok. Apakah ini bakal di-lock-in? Coba kita lihat. Grok yang di-lock-in, Sun-nya bakal di-lock juga. Wow. Iya. Oke. Ini menarik sih. Dimana kalau menurut aku pribadi ya, Sun di XP lane itu enak lawannya loh, karena dengan bayangannya Sun yang kita tahu itu bisa mendapatkan lawannya itu bisa dapat gold dan juga XP tambahan. Oke. Tapi ini Sun-nya kalau lu lihat ya pakai retri loh. Ini apakah ada kesalahan dari dianya atau memang ini strategi Sun di jungle? Oke, jadi Harley-nya bakal main di mage, XP lane-nya bakal pakai itu, tambah lagi juga ada Benedetta yang di gold lane. Ini bakal menarik banget sih. Soalnya Alter Ego X juga dari kemarin itu dari MDL Season 3 mereka suka banget pilih hero-hero yang unik ya. Di MDL Season 3 mereka picknya Tamus di jungle. Iya, memang kalau misalnya kita lihat dari semua draft pick-nya nih, Mirko, menurut Mirko lebih prefer yang mana? Alter Ego atau Aura Esport? Gua suka yang gila-gila, tapi gue juga suka sama Aura Esports ya yang baru ini. Jadi kayaknya gue harus bilang draftnya Alter Ego X. Tapi langsung saja kita masuk ke dalam gamenya. Kita bakal lanjut pertanyaannya. Masuk ke game yang ketiga. Match yang ketiga pada hari ini. Game pertama. Ayo guys semuanya hashtag Aura Win atau hashtag Alter Ego Champs ya. Di comment section untuk nge-support dukung tim-tim kalian. Tapi untuk jawaban gue lebih suka Alter Ego X. Kalau untuk Arashi gimana? Gua sih kayaknya lebih suka draftnya Alter Ego ya, karena emang di rank sering banget gua sih diinjek-injek ya sama Harley. Jadi gitu deh. Oke, tapi kita lihat sudah di gameplaynya. Ini dari seorang dev coach sudah mulai menginvade ke arah jungle dari Aura Fire.
Iya betul sekali. Ini memang dari Groknya memang lu harus menggunakan early kill pressure-nya dengan baik ya. Di sini Raizal udah maju menggunakan Phantom Slash tapi langsung pilih untuk mundur. Jamet sudah dicunk sedikit, setengah HP udah hilang, tapi Little Wonder menjadi target buat tim Alter Ego X. Yap, dimana kalau kita lihat dari seorang Devcode mencoba untuk mengacaukan aja, mengganggu-mengganggu, tapi nampaknya tidak bisa karena posisinya juga seorang Kufra sudah langsung menemani jungle dari Hayabusa. Permainannya yang sangat ini ya, benar-benar mereka itu kedua tim ini mainnya untuk tempo early game. Siapa yang mendapatkan tempo early game? Di sini kelihatannya Alter Ego X mendapatkan sedikit keunggulan dari tapi damage-nya keluar. Devcourse terpaksa untuk flicker keluar, tapi Jamet masih ada quad shadow-nya. Apakah dia bakal pakai? Langsung ke depan menggunakan shuriken-nya, mendapatkan first blood yang pertama di game yang pertama. Aura Jamet ini guys ya, yang tadi gue bilang ya guys ya. Iya. Oke, dimana ya kalau kita lihat dari seorang Jamet sendiri juga sudah bermain dengan cukup maksimal di early game, mendapatkan poin pertama. Sementara itu langsung berotasi ke arah gold buff, mengamankannya terlebih dahulu. Nah, Benedetta lawan Ruby tuh sisinya termasuk sulit lah. Cukup di cancel dari keberadaan seorang Ruby, yang mana kita tahu Ruby adalah hero-hero yang bisa nge-counter sisi. Mirko. Iya, Fruity Camp Turtle udah keluar di sini. Turtle Campnya by Fruity. Di sini Ami udah mulai ngehit, tapi itu cuman clone-nya dan sekarang mereka bakal mulai muncul di dalam mapnya. Pakito sudah mendapatkan pressure di arah bawah. Ini bakal menjadi turtle fight yang lumayan bagus buat Alter Ego X karena mereka udah melakukan setup yang bagus sekali. Tapi Afro sudah nge-chunk, Tidus Revenge dikeluarkan, tapi Devcourse sekarang tertangkap di arah tengah-tengahnya di sana. 4 lawan 1 dia bakal ditumbangkan begitu saja. Shadow kill yang dikeluarkan bakal mendapatkan kill oleh seorang Jamet, tapi Monsters langsung nge-trade back 1 kill. 1 untuk 1 pertukarannya, tapi akhir-akhirnya yang mendapatkan turtle-nya itu Aura Esports. Yes, Aura Esports mendapatkan turtle objektif yang pertama, sementara Devcoach baru saja berhasil menyelesaikan 1 buah sepatu dan juga item roam-nya. Sementara dari seorang Harley harus mundur kembali, nampaknya kehabisan mana. Dari XP Lane kita melihat Pakito. Kalau dari base hero to hero pasti Pakito lebih unggul dibandingkan dari seorang Esports. Tapi kalau kita lihat Pakitonya ini selalu berotasi ke area mid lane, membantu pergerakan dari seorang Harley, Mirko. Iya, gue sukanya kenapa Pakitonya muter-muter di arah tengahnya itu karena dia mau beneran nge-push lagi ya. Ini memang Harley harusnya udah menang match-up-nya lawan Lunox, tapi kalau dibantu sama Pakito bakal tambah menang lagi dan itu bakal mulai nge-snowball. Arashi saat ini ya, Aura mendapatkan keunggulan sedikit, tapi apa yang mungkin Alter Ego bisa lakukan dengan draft unik mereka untuk mendapatkan kill atau mungkin baru kita ngomong. Kita baru ngomong kita tahu Harley dapat kill dari Rexona ya, very well played. Mereka harus lebih sering mungkin cari rotasi yang lebih siap. Katanya mereka tuh lebih bereaksi gitu. Tadi kita bilang Aura juga bisa lebih main prioritasin objektif dan Alter Ego kayaknya sedikit telat aja. Jadi kayak mungkin kalau mereka bisa lebih proaktif, game ini bisa balik ke arah mereka. Iya betul sekali, tapi Final Blow sudah digunakan sekarang karena Jamet bakal ditumbangkan begitu saja. Ini 1 lawan 4 berhasil di outplay oleh seorang Raizal. Sekarang Okta menjadi targetnya, masih ada beliau satu order untuk kabur dan Raizal bakal menjadi target, tapi Eye for an Eye-nya bagus banget, bakal berhasil mendapatkan double kill dan outplay yang sangatlah worth it karena dia berhasil nge-defend target yang di atas tadi ya. Yes, langsung aja ini gold shield-nya hampir saja semuanya berhasil diamankan oleh Aura Esports. Untungnya seorang Grok langsung datang untuk menghalau pergerakan itu. Sementara dari Emi baru saja mendapatkan corrosion sight. Ini merupakan salah satu power spike dari seorang Sun, dimana dia kalau mendapatkan attack speed itu bakal sakit banget main keroyokannya. Turtle Camp yang kedua di brought to you by Fruity Sostro udah keluar dan sekarang Devcoach lagi-lagi coba untuk waste time dari Aura Esports di sini. Afro harus hati-hati di sana menjadi targetnya, tapi Turtle bakal langsung diamankan oleh tim Alter Ego. Aura tidak memiliki respons kepada play yang tersebut, Talia. Yes, sementara itu kita menunggu untuk hadirnya Turtle sebentar lagi. Dari mid lane sudah ada 1 buah poker trick, tapi langsung aja di counter dengan adanya Power of Brilliant. Okta masih bisa selamat karena dari Deadly Magic-nya itu tidak ada follow up damage poker trick, sehingga damage yang diberikan oleh Harley tidak terlalu sakit karena seorang Okta, Mirko. Nah sekarang sih kalau untuk kita lihat dari temponya ya, Alter Ego itu memiliki tempo yang kuat banget sih di early game ya dengan hero-hero mereka. Kalau misalnya untuk lu Arashi, apa yang lu bisa lihat loh di sini? Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Esports?
Menurut gua Alter Ego tuh udah oke, tapi balik lagi mereka harus lebih proaktif menurut gua. Dan di sini mereka udah dapat pick yang kuat banget di Harley. Dan gua belum terlalu sering lihat gitu Harley-nya dipakai buat bikin play, tapi mungkin itu emang bagian dari gameplay mereka, dari gameplay mereka gitu. Oke, baik. Tapi sementara itu kita bisa melihat ya di area bottom lane seorang Benedetta masih terus-terusan untuk melakukan jungle terlebih dahulu, farming sambil mencoba untuk nge-push, tapi sudah ada play magic yang terconnect, flame shot, apakah masih bisa di pick off? Dan satu buah pick off ke arah seorang Hertzberg berhasil dikantongi oleh Harley. Gila, Mirko. itu kalau misalnya dibilang ya snipes by Dre, jukes by Steve. Tapi sekarang kita lihat Alter Ego langsung maju di sini. Oh, masih ada berhasil ordernya, tapi Octa menjadi targetnya, langsung aja nge-target Tarat yang di tengah, dan Afro tidak bisa mendapatkan apa-apa di trade. Jadinya mereka berhasil mendapatkan kill, langsung mengamankan Tarat. Jadi sangat bagus objective control dari tim Alter Ego yang dari tadi belum ada Tarat yang ditumbangkan sama sekali, Thalia. Yes, sementara itu kalau kita lihat sebentar lagi kurang dari 10 detik Turtle akan hadir di Land of Dawn. Ini kalau dari Aura bisa untuk menculik atau mencuri, mengamankan Turtle, ini bisa jadi sebuah keuntungan yang sangat besar, di mana mereka kalau kita lihat ketinggalan 2000 dari segi network. Bisa dibalap dari segi Turtle, tapi apakah bisa? Karena Aura Fire sudah mulai mengkontes, sudah ada Siren Red juga ke area depan. Tapi sayang sekali, Pakitonya harus berhasil di take down, dan mau nggak mau Harley harus pulang karena sudah tidak ada lagi teman-teman di sekitarnya, Mirko. Iya, nah kalau di sana ya, walaupun Pakitonya mati, itu sebenarnya kalau gue panggilnya itu intentional feeding ya. Dia feedingnya itu sengaja, soalnya dia tahu gue dapet pressure di atas ya kan, gue bisa dapetin hal atau value lebih besar dari kematian gue, yaitu turtle yang di bawah. Jadi itu well played banget juga dari Alter Ego. Walaupun itu kematian, itu satu hal yang mungkin di dalam Mobile Legends kita kurang lihat di abuse ya mekaniknya, dimana kalau misalnya lu itu bisa membawa pressure di arah atasnya, nge-distract, bakal kalau lu itu bisa mendapatkan value lebih banyak dari kematian itu, bakal jauh lebih bagus di sini, Thalia. Yap, tapi sementara itu kita bisa melihat dari seorang Aura juga nggak mau untuk memberikan begitu aja sia-sia dari segi Taratnya. Dev Coach mencoba untuk dilakukan penetrasi damage, diharas, udah ada shadow kill, tapi Mas Voltras itu merupakan seorang tanker, Mirko. Oke, ini gue agak bingung ya, soalnya gue suka Alter Ego punya draftnya, soalnya mereka itu memiliki lane yang menang, tambah lagi mereka memiliki jungler yang unik banget. Tapi gue nggak nyangka sih, Sunnya bisa mendapatkan keunggulan kayak gini. Nah mungkin Arashi bisa jelasin dikit, kenapa sih Sunnya bisa mendapatkan, kenapa Sunnya bisa dipakai sebagai jungler gitu loh? Sun kalau di jungle tuh clearnya masih bagus, jadi dia bisa clearin dengan sehat dan aman, dan juga dia kalaupun ingin terlibat di fight di early game dia bisa lebih berimpact gitu, karena dia emang punya Kage Bunshin ya, bisa ada clone bayangan. Jadi mungkin emang plan mereka buat pakai Sun di mana mainnya tuh nggak cuma power farming, tapi juga terlibat-libat di fight yang ada di early game ini loh. Oke, tapi kalau misalnya untuk Thalia ini ya, sorry gue tanya dulu nih, gue tanya, kalau misalnya untuk Thalia, kita tahu kan kalau misalnya Sun itu memang mainnya biasa untuk ke arah late game, makanya dipakai seringnya itu di arah gold buff ya, bisa scalingnya lebih gampang, mendapatkan minionnya, mendapatkan lane-nya. Nah untuk lu sekarang abis lihat Sun yang dipakai di jungle, apakah masih lebih suka di gold lane atau di jungle buat Sunnya ini? Kalau misalnya aku untuk sekarang sih aku lebih di jungle. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat Sun di XP lane itu bisa nambah XP dari musuhnya itu sendiri. Tentu Saef masih bisa selamat, Electric Final Blow, area depan hanya untuk nge-clear lane aja. Aura, kita memasuki menit yang cukup mid game, tapi dari seorang Aura masih bisa untuk mempertahankan, walaupun kali ini Lord sudah hadir belum enhance. Tapi kalau misalnya dari Alter Ego bisa mengamankan Lord yang pertama ini bisa menjadi fight push nih buat Alter Ego. Iya, setuju banget, dan Alter Ego X memilih untuk mendapatkan Tarat yang tier 2 di atas dulu sebelum mereka rotasi ke arah Lordnya yang sudah dibuka juga oleh Pakito dan juga Harley. Sekarang Kait bakal menjadi posisi susah banget, dari Magic sudah dikeluarkan, Poker Tricknya dikeluarkan juga, tapi Kait tidak mendapatkan I'm Offended yang bagus di sana, terpaksa untuk kabur, dan ini menjadi kesempatan besar untuk tim Alter Ego X, Thalia. Yap, dimana kalau kita lihat purple buff-nya juga sudah diamankan oleh Alter Ego. Sementara itu Lord kali ini belum di-fade oleh siapapun. Sudah ada Grok dengan Power Nature-nya, Last Insanity karena ada Pakitonya harus terpick down. Dev Coach masih ada wall charge ke arah belakang, masih bisa selamat kali ini Mirko.
Iya betul sekali, masih bisa selamat. Tapi Monsters sayang sekali ditumbangkan menggunakan Last Insanity-nya. Tapi Jamet yang berada di atas. Sekarang lihat ada Ivor Nine yang digunakan. Tapi ada Shadow Kill yang keluar. Ryzel menjadi target 1 lawan 1. Apakah dia bisa menang sekarang? Jamet langsung poking-poking maju ke depan. Berhasil mendapatkan kill-nya. Dan Jamet ini benar-benar well played banget di dalam game ini. Talia. Wow, Alter Ego kehilangan 2 membernya dan lihat bagaimana Aura langsung memanfaatkan waktunya untuk mengamankan Lord yang pertama. Menunggu sebentar lagi Lord akan enhance, tapi dari Ami sendiri sudah mendapatkan War X. Dev Coach mengintai di rerumpukan, tapi sudah diberitahu informasinya oleh seorang Jamet. Buat Shadow Kill ada depan, Tyrer Red juga, tapi sayang sekali Lordnya masih berhasil diselamatkan oleh Lunok. Tapi tunggu dulu, lihat bagaimana Sun mendapatkan inhibitor di area mid lane, Mirko. Wow, ini monyetnya beneran menjadi masalah banget. Lihat Jamet langsung udah sekarat banget loh dari sana, dan Amy sekarang tertangkap di posisi yang jelek tapi masih bisa kabur di sini. Wow, combo yang sangat bagus dari Afro menangkap Amy, ditumbangkan begitu saja. Ada Last Insanity yang keluar juga di arah bawah, tapi itu bakal menjadi kill 1 buat tim Aura Esports. Dan dengan distraction itu ya yang di arah tengah sampai buy time ke arah bawah, Lordnya bakal ditumbangkan dan mereka tidak akan mendapatkan value sama sekali dari Lord yang pertama ini, Talia. Yap, dimana kalau kita lihat dari Aura mencoba untuk mendapatkan mid-nya, sayang sekali sudah ada 3 member di sana menahan gempuran dari Aura, sementara Okta kan Divine Blade lihat, tapi di sisi top lane juga bagaimana Benedetta mencoba untuk mempush, tapi sayang sekali Harley-nya setoran tumbang, Monsternya terkena damage dan harus tumbang juga. Sementara itu lihat bagaimana Ryzel lawan 4 kali ini gak bisa kemana-mana, masih bisa untuk ngedash ke area belakang, dan Aura harus kembali lagi karena mereka sudah cukup sekarat, Mirko. Gila udah cukup sekarat. Tapi di sini ya, gue mau tanya Arashi, apa thoughts lu lah di dalam game ini? Kayaknya tadi ngomongin Sun kenapa bisa bebas di early game, itu kayaknya juga faktor karena mereka emang punya Harley yang emang kuat di early game, dan juga ada Grok yang jadi PR buat tim Aura. Jadi mereka nggak ada waktu buat mungkin mengganggu Sun yang early game-nya mungkin lebih lemah. Dan di sini kita lihat dia udah punya 4 item, dan dia juga akhirnya bikin Dominance Ice buat mastiin dia ada sedikit armor, bisa ngeduel lebih kuat. Dan kalau mereka masih main split push dan Amy bisa satu lawan 2, 1 lawan 1, tapi ada ada yang ditumbangkan di sana. Sekarang Amy menjadi targetnya, lagi-lagi tertangkap di situasi 1 lawan 3. Jamet maju menggunakan Quad Shadow-nya masuk ke dalam, tapi tidak bisa menggunakan Shadow Kill-nya di sana. Lihat ada Monsters nge-trade back, masih ada Shadow Kill untuk coba kabur, tapi Monsters sekarang berhasil untuk mendapatkan kill-nya. Grok yang mengamankan kill-nya, Dev Coach mendapatkan 1, tapi apakah mereka bakal mencoba dapetin lebih? Ternyata tidak, mereka semua berhasil untuk kabur di arah sini, Talia. Yes, sudah memasuki menit ke-13, bentar lagi Lord juga udah harus hadir. Sedangkan dari Cait sendiri sudah mendapatkan Endless Battle yang kita tahu. Combo dari Endless Battle bersama dengan Hustle seorang Ruby, lifesteal-nya ini bakal kenceng banget. Seenggaknya dari Alter Ego sudah harus mempertimbangkan item-item yang untuk mereduce regen HP. Seperti baru aja diamankan oleh Ami, yaitu Diamond Dominance Ice. Tapi sementara itu kita bisa melihat seorang Ami hampir saja ter-take down, masih bisa selamat dengan ada Cyclone Eye ke arah belakang. Bagaimana nih Arashi? Ya di sini Ryzel juga udah mengantongi Blade of Despair ya. Jadi sekarang dia juga jadi masalah yang besar buat tim Alter Ego kalau mereka buat tim Aura. Jadi kalau Alter Ego bisa ngedive bareng-bareng, sekarang mereka harus perhatiin Rexona, mereka harus perhatiin Amy juga karena emang Amy udah farming ya, udah 15 untuk punya banyak item, dan tambah lagi sekarang Ryzel pun bisa bikin play di sini, dan jadi Aura terpaksa main agak defensif ya. Dan di sini big play. Iya, ini masalahnya ya, Jamet memang kalau misalnya pakai Hayabusa, lu itu memang maunya mainnya agak ke split push menggunakan assassin, menggunakan 1v1 potential yang kill pressure gede banget. Tapi di sana itu dia harus hati-hati karena di sini itu Alter Ego X berhasil mendapatkan Harley pick-nya yang bakal efektif banget untuk nge-pick off. Dan di sini Kait terpaksa untuk mundur sedikit-sedikit lagi. Alter Ego berhasil untuk mendapatkan pressure di semua lane-nya, Talia. Yap, bagaimana kita bisa melihat Aura menyisakan 2 inhibitor saja di area top lane dan juga bottom lane ini, bagaimana mereka untuk nge-clear-nya. Tapi menurut aku dari segi Aura Esport mereka cukup kuat dari high ground-nya sih. Dimana mereka punya Saeb, mereka punya Okta, bahkan Jamet dengan Shadow Kill-nya bisa dengan cepatnya nge-clear lane-nya. Jadi ini bakal cukup sulit untuk Alter Ego nge-push tanpa adanya kehadiran Lord Mirko.
Iya, dan wow, udah terjadi fight sedikit-sedikit di sana, ada poking-pokingnya, dan Dev Coach coba untuk mendapatkan posisi yang bagus, tapi langsung dikejar oleh 4 orang. Ternyata dia masih bisa kabur, dan Lord Pressure-nya berada di posisi Aura untuk sekarang, karena mereka berhasil untuk mendapatkan mid lane yang ke-push sekarang. Oh, Afro maju menggunakan Titan lihat bersiap keluar. Monsters masih bisa kabur, dan itu menjadi pertukaran yang sangat worth it buat tim Alter Ego X. Mereka berhasil mendapatkan core-nya di arah belakang di sana. Harley-nya sudah melakukan split push. Sekarang Monsters maju lagi. Buying time-nya inhibitor sudah dihancurkan, sudah ditumbangkan. Amy maju kepada Afro, dan sekarang team fight-nya terjadi. Kai tidak bisa kemana-mana. Saib bakal menjadi targetnya. Immortal sudah di-pop. Amy keluar lagi. Saib bakal ditumbangkan. Tidak, masih bisa kabur di sini, Talia. Yes, dari seorang Raslona juga kita bisa melihat darahnya cukup tipis banget, tapi lihat bagaimana base-nya berhasil diamankan. Dari sisi Sun yang nge-push bagian kanan, gak ada yang bisa menahan gempuran seorang Sun dengan 1000 bayangannya, dan ini dia kemenangan